Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan mencoba mengoprek dari headset saya TWS, yaitu Baseus E3. Bisa dilihat ini ya, agak buram ini, mungkin pencahayaannya kurang bagus. Coba saya cari posisi yang agak enak ini. Agak terlihat sedikit ya. Nah, itu Baseus E3 TWS headset Bluetooth, dimana headset saya ini mengalami drop baterai untuk telinga yang sebelah kiri. Nah, itu ya, yang sebelah kiri ini kalau lama dipakai dia tidak bersuara lagi, tidak mengeluarkan suara. Coba saya pindah dulu ini ke sini, siapa tahu cukup membantu untuk penerangan. Terlihat ya, Baseus E3 Bluetooth headset atau biasa disebut TWS ya. Saya akan mengganti baterainya, itu terlihat ya baterainya. Ini yang warna kuning ini kecil, ini baterai TWS. Saya dapat beli di toko online sebelumnya yang sudah saya unboxing, menggunakan multimeter untuk melihat mana positif dan mana minusnya, menggunakan ini timah kalau diperlukan, dan tentunya pasti memerlukan alat solder. Hati-hati untuk meletakkan soldernya karena panas. Oke, lampu klip itu menandakan dia sedang melakukan pengecasan. Ini yang akan kita bongkar. Ini cara membukanya, ini sela-selanya itu di ini ya, pakai benda tajam karena dia agak lengket ya, ada lemnya. Itu pelan-pelan kita putar agar dia terbuka. Ini coba saya zoom, mudah-mudahan bisa terlihat. Itu agak sedikit rusak ya, karena saya mencoba dengan benda yang kurang tajam, jadi cukup merusak bluetoothnya. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba membongkarnya, sebaiknya gunakan benda yang tajam. Setelah seperti itu, kita cukup buka. Dia agak lengket karena di situ ada magnet. Itu ya, saya tunjukkan, itu magnetnya yang jadi walaupun tidak pakai lem. Itu walaupun tidak pakai lem, dia sudah merekat, cukup keras magnetnya, merekat di speakernya itu yang ada besinya ya. Jadi cukup taruh situ, tinggal dikunci plek-plek gitu. Iya. Ini yang akan kita lakukan operasi untuk mengganti baterainya dengan baterai baru, baterai TWS ukurannya 9 mili kali 9 mili. Untuk unboxingnya bisa cek di link deskripsi ya, seperti apa bentuknya pada saat awal saya pembelian. Bentuknya kecil seperti itu ya. Itu jadi memang harus kita ukur. Kalau yang E3 ini memang saya ukur yaitu 9 kali 9 mili ya. Setelah itu kita coba congkel pelan-pelan baterainya untuk mengeluarkan baterainya ya. Kita congkel pelan-pelan, hati-hati, jangan dipaksa karena kabelnya memang cukup kecil ya, kabelnya kecil. Itu kabelnya, itu nanti kita lepas dan kita ganti baterainya dengan yang baru. Oke, coba saya zoom. Iya, di situ ya, dia semacam ada platnya. Untuk mengetahui di mana negatif dan positifnya, nanti kita menggunakan bantuan multimeter.
Nah, ini ada semacam isolasi warna kuningnya, kita lepas dulu. Kita lepas itu untuk menghalangi agar solderannya tidak konslet ke mana-mana. Jadi ditutup dengan menggunakan isolasi berwarna kuning. Oke, kita arahkan dulu untuk multimeternya. Lalu kita lihat ya, hasilnya minus ya. Kita turunkan dulu skalanya. Nah, hasilnya minus berarti terbalik. Setelah kita balik, kita coba lagi. Kita coba lihat. Agak susah ya karena memang kecil. Nah, ini sudah positif hasilnya. Jadi hasilnya itu menunjukkan positif yang di sebelah kanan karena hasilnya adalah positif. Artinya tidak terbalik. Nah, sekarang kita coba yang baru. Apakah sama? Yang positif sebelah kanan. Oke, secara logika harusnya sama ya. Nah, ini ya. 30 miliampere hour. Nah, sebenarnya yang lama itu di atas, cuman dia tidak bisa menyimpan lama. Ketika dipakai dia drop. Jadi dia hanya bisa menyimpan sebentar saja setelah dicas. Oke, sekarang kita solder, buang timahnya untuk melepas kabelnya. Jangan lupa yang positif dan negatifnya letaknya diingat agar tidak terbalik pada saat pemasangan baterai yang baru. Pelan-pelan bekerja dengan benda panas, jadi harus tetap berhati-hati. Oke, sudah lepas yang positifnya, kita lepaskan lagi yang negatifnya. Oke, tetap hati-hati ya kawan. Ya, sudah lepas. Sekarang kita amankan dulu soldernya agar tidak kena tangan. Nah, bisa dilihat, nah, ini semacam ada plat kecil ya. Nah, ini yang bisa kita angkat. Dan ini tidak boleh bersentuhan satu dengan lainnya karena akan terjadi konslet jika itu terjadi ya. Oke, dengan posisi yang sama, tidak berubah, positif di arah kanan dan negatif di arah kiri. Kita pastikan lagi tidak terjadi perubahan. Oke. Nah, setelah itu baru kita solder sesuai positif dan negatifnya existing baterai yang tadi terpasang. Tetap hati-hati, ini agak susah nih ya karena kecil sekali kawan-kawan, dan saya tidak punya penjepit, jadi ini pelan-pelan saja saya coba ya. Rupanya ini sudah ada timahnya, jadi sepertinya saya tidak memerlukan timah tambahan untuk melakukan solder kabel ke baterainya. Jadi cukup kita panaskan, timahnya meleleh, lalu kabelnya kita masukkan ke dalam situ, tunggu mengering sehingga kabelnya terikat dengan baterai yang baru. Oke. Ya, pelan-pelan. Bisa apa tidak ini ya? Sepertinya sih bisa ini. Karena memang sempit sekali dan kecil sekali ya kawan-kawan ya. Nah, ini sudah lengket untuk yang jalur positifnya. Ya, kita pegang jangan sampai lepas, terus kita eratkan lagi ya. Kita pastikan kabelnya itu masuk ke dalam timahnya. Jadi supaya tidak lepas. Oke, sekarang saya gunakan kuku saya untuk menempelkan sisi negatifnya ya. Oke, ini agak susah
panas nih kawan-kawan ya, di kuku saya ini agak panas, terasa panas karena terlalu dekat dengan solder. Jadi jika kawan-kawan punya penjepit memang diperlukan untuk menyolder ini karena memang sangat kecil sekali dan tidak sampai 1 cm ya, 9 mili. Oke, sekarang sudah selesai. Saatnya kita pastikan sudah tidak panas dan cukup keras, lalu kita tutup lagi dengan isolasi yang berwarna kuning agar tidak bertabrakan positif dan negatifnya dan tidak menyentuh ke mana-mana ya, agar tidak terjadi konslet. Nah, sekarang waktunya memasukkan baterai ke headsetnya. Ini agak susah juga ini karena yang baru ini 9 mili, harusnya sih pas saja ini ya. Jadi masukkan pelan-pelan, kalau memang tidak pas dikeluarkan lagi. Pastikan tutupnya ini rapat ya, agar tidak lepas-lepas lagi dan tidak masuk air. Saya tidak menggunakan lem tambahan. Nah, jadi memang ada kuncinya semacam cetek gitu ya. Jadi dia semacam ada benjolan itu yang kalau kita tekan itu dia mengunci gitu. Oke, ini sepertinya salah posisi nih. Oke, kita coba balik. Kita paskan posisinya lurus, baru agak tekan ke dalam, baru kita tutup ininya ya, headsetnya kita tutup. Wah, ini sepertinya terbalik nih. Oke, kita coba putar ya, coba putar, masukkan. Agak susah ini ya, jadi untuk teman-teman harap bersabar dan jangan dipaksa, takutnya nanti malah patah pengaitnya sehingga tidak bisa ditutup. Jadi kasihan nanti kalau istilahnya harus kita akali pakai lem. Jadi lebih baik kita manfaatkan kuncinya saja, klepnya ya. Oke, apa bisa ini masih renggang sepertinya ya, masih renggang, jadi sepertinya harus dibuka lagi nih. Kita pastikan mana yang kira-kira nyangkut, yang membuat dia tidak bisa rapat. Ya, apa ini bisa? Nah, ini sepertinya renggang nih. Harusnya tidak renggang seperti ini ya. Sepertinya ada yang nyangkut nih. Apakah baterainya mungkin kurang tenggelam atau kurang pas posisinya? Kita coba dulu ya. Perlahan-lahan, sabar. Jangan dipaksakan. Kita matikan multimeter dulu. Oke, kita congkel. Nah, kita bolak-balik dulu. Oh, ini dia. Jadi magnetnya ini, nah ini ya magnetnya nih, mana nih magnetnya nih? Gak nyelempit dia nih. Magnetnya itu lepas dari tempatnya, sehingga itu yang menjadi ganjalan sehingga tidak bisa ditutup. Iya, jadi kabelnya juga hati-hati jangan sampai terjepit supaya tidak rusak. Sayang ya, daripada kita beli lagi, harga baterainya paling 30.000 kalau enggak salah, 30.000 apa 35.000 gitu satunya. Daripada kita beli TWS lagi Bluetooth, kita ganti saja baterainya ini. Cukup awet ya, mudah-mudahan awet karena ini saya beli yang original ya, original.
Oke. Nah, ini sudah tepat, ini sudah rapat. Cuman magnetnya belum masuk. Jadi kita masukkan, cari tempat di mana magnet itu bisa kita tempatkan ya. Nah, itu memang sudah ada tempatnya, kotak gitu ya. Jadi itu dimasukkan ke situ. Agak susah memang. Kalau ada pinset emang harus pakai pinset sebaiknya, tapi saya cobalah dengan tangan yang mungil ini ya untuk memasukkan perlahan-lahan. Nah, dia bisa rapat. Oke, setelah rapat seperti itu baru kita masukkan ke dalam casingnya atau ke dalam case-nya ya. Nah, di sini dia kalau misalnya itu nyala kelap-kelip, itu berarti sedang melakukan pengecasan. Oke. Lalu untuk melakukan reset, nah ini saya beritahu ya. Buka dulu. Nah, di sini ada tombolnya ya, ada tombol yang bisa ditekan dalam posisi cache terbuka. Kita tekan sambil cache terbuka, sambil dilihat situ nanti ada semacam itu berwarnanya orange ya. Orange. Nah, itu artinya dia sudah reset. Jadi Bluetooth ini sudah mereset kembali ke pabrik. Jadi ke handphone maupun kemana itu harus dilakukan sinkronis ulang. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi cara untuk melakukan reset headset. Oke, sudah selesai. Nah, terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, bahagia bersama keluarga, sukses, rezeki berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.